100 kilo seledri itu paling bagus kalau dipanen tua itu keluar 2 kilo. Ngeri atau tidak kira-kira? Jadi kalau bahan kering Bapak Ibu, kalau harga seledri sampai 10.000 1 kilo, berarti 100 kilo berapa? Sebentar, saya ulangi. 1 kilo 10.000. Kalau 100 kilo berarti berapa? 1 juta. 1 juta cuma jadi 1 sampai 2 kilo. Berarti kalau keringnya ketemu berapa? 500.000 sampai 1 juta. Kenapa barang-barang kering itu nilainya luar biasa? Karena pengeringan itu luar biasa besar. Teori ini sebenarnya pertama kali ditemukan di Jepang, Bapak Ibu. Tahun 80-an, Jepang itu pernah impor besar-besaran namanya daun mahoni. Beratus-ratus kontainer dikirim ke Jepang. Karena apa? Dibuat menjadi kompos. Untuk apa? Pemulihan tanah bekas radiasi. Ngeri enggak kira-kira bayangkan, Jepang bangun pertanian yang sekarang maju, itu dimulai beli daun mahoni dari Indonesia. Sekarang dia sudah bisa mandiri karena sistemnya sudah berjalan. Pertanian organiknya sudah berjalan. Pertanian organik itu ditutupi selama ini. Kalau seandainya petani itu sadar tentang pertanian organik, sudah habis dari dulu Bapak Ibu. Karena itu saya memberanikan diri untuk membuka kebenaran tentang pertanian organik. Gara-gara saya mengajar pertanian organik, banyak pihak-pihak tertentu kan tersinggung, betul kan? Sampai akhirnya mereka harus mengecek kebenaran, menginterogasi, melihat lokasi-lokasi kami, intimidasi dan sebagainya. Kalau saya welcome, silahkan, tidak ada dusta di antara kita. Betul kan? Kemarin ada satu distributor apa gitu Bapak Ibu yang tersinggung, dia protes. Dianggap kita ini melakukan penipuan. Saya mikir masa saya melakukan penipuan massal. Akhirnya dia sampai datang ke tempat produksi kami yang di Magelang, yang di Telomoyo. Sampai di sana yang tujuan awal kepengen menjatuhkan, kepengen mencari celah dan sebagainya. Ketika sampai di sana, mereka malah berbalik 180 derajat Bapak Ibu. Akhirnya dia baru menyadari bahwa organik bisa setara kimia. Selama ini Bapak Ibu mungkin tidak organik setara kimia? Tidak mungkin. Tapi begitu mereka sudah melihat dan mengetahui, dijelaskan dengan tim kami, yang tujuannya kepengen berbuat jahat, akhirnya justru menjadi pembela kita. Nah, saya yakin tenang saja Bapak Ibu, ke depan, ketika Bapak Ibu sudah memproses ini juga banyak orang yang tidak senang. Betul atau tidak kira-kira? Saya minta tolong, jangan diladeni dengan kepala panas. Bapak Ibu sedang main-main, bilang aja kita ini sedang percobaan, main-main, gitu aja ya. Iseng-iseng berhadiah. Yang penting satu, minta tolong dengan sangat. Di dalam konsep pertanian terpadu, di dalam konsep organik, kita harus membangun trust, itu paling penting. Saya tidak pernah malu Bapak Ibu, tanaman saya kalau awal itu jelek. Bapak Ibu biasanya kalau nanti kepengen langsung sempurna kan? Jangan, sempurna itu hanya Tuhan. Sempurna itu hanya Allah saja. Lakukan saja. Karena apa? Kita juga butuh hinaan. Kita butuh cacian. Karena kita juga butuh ada orang yang merendahkan kita. Bapak Ibu tahu enggak mereka diciptakan untuk apa? Kalau mereka menghina, mengolok, merendahkan. Menjadi motivasi bagi kita, betul? Terus yang kedua itu media promosi terhebat. Bapak Ibu besok ketika akhirnya sudah berhasil, Bapak Ibu akan cerita, saya dulu juga dihina. Siapa yang sudah menjalankan pertanian organik dan sudah dihina, ada enggak di sini? Belum kan? Sudah Pak ya? Setiap hari sudah dihina Pak ya?
Tenang saja, enggak apa-apa. Gini loh Bapak Ibu, kita dihina karena posisi kita di bawah. Kelihatan kita mundur kan? Saya minta maaf, pertanian organik itu kelihatan maju atau mundur? Mundur, berarti turun kan? Setuju? Ketika kita sudah turun, diolok-olok enggak yang di atas ini? Kenapa kita harus turun? Back to basic. Kalau saya mengajarkan, taruhlah di tempat yang sudah tidak bisa turun lagi. Kalau masih tempatnya masih mengambang, bisa turun enggak kira-kira? Ada tukang konstruksi bangunan di sini, kalau bangun pondasi sampai di titik apa? Yang keras kan? Yang sudah tidak mentok, yang tidak bisa turun lagi kan? Kalau seandainya bangunnya di tengah-tengah ketika gempa roboh enggak kira-kira? Pasti roboh. Jangan bangun yang akan roboh. Jangan bangun di atas pasir. Tapi bangunlah di atas batu yang sudah mentok tidak bisa turun lagi. Organik kita mundur sedikit, enggak apa-apa. Saya disebut orang gila sudah dari dulu Bapak Ibu. Saya disebut orang bodoh dari dulu Bapak Ibu. Kenapa kok saya dikatakan seperti itu? Karena apa? Kita mundur sedikit. Tetapi ingat baik-baik, kita mundur ini bukan karena kita tidak mau maju. Kita mundur ini karena kita sedang membangun pondasi. Semua yang Bapak Ibu pelajari, ilmu di tempat ini, semua itu adalah basic. Itu adalah pondasinya Bapak Ibu. Supaya apa? Tidak bisa goyah. Apa yang membuat kita tidak bisa goyah di sektor pertanian? Saya minta maaf. Kalau pupuk beli, obat beli, bibit beli, pasar tidak bisa buat. Kira-kira kalau ada angin roboh tidak? Pupuk macet aja bingung. Pupuk tidak ada aja langsung slogannya, tidak usah bertani, betul enggak? Terus serangan hama saja bingung tidak? Bingung. Tidak ada obat yang buat lagi Pak, tergantung tidak? Tergantung. Harga naik turun, kita juga bingung. Karena itu back to basic. Kita bangun fondasi yang benar. Karena itu pupuk yang Bapak Ibu harus buat sendiri. Semua buat sendiri, semua buat sendiri. Sehingga apa? Ketika ada masalah bukan tangan begini. Paham maksud saya? Kita minta bantuan bukan. Ketika ada masalah kita duduk, lututnya digunakan. Dengkulnya dipakai. Semakin kenceng doanya. Percaya enggak Bapak Ibu, sumbernya pengetahuan itu hanya dari Tuhan. Dari Allah sendiri. Sumber pengetahuan dari mana? Bukan dari buku. Buku masih ciptaannya orang. Masih ada ngawurisasinya juga di situ. Dan ada ngarangisasi. Betul atau betul kira-kira? Yang paling kuat adalah ketika kita berdoa. Ini Bapak kemarin sharing ke saya. Ketika ginjalnya rusak habis kecelakaan ya Pak ya. Berdoa Bapak Ibu, kencang doanya saya yakin ya Pak ya. Karena Bapak yakin yang ciptakan Bapak kan Tuhan kan, betul kan? Tahu-tahu padahal belum pernah ketemu saya. Saya tahu-tahu itu Pak dapat ide makan buah labusium Pak ya. Tanya saya, Pak kalau ginjal rusak apa makannya? Labusium. Oh berarti betul Pak, sumbernya sama Pak berarti Pak. Percaya enggak Bapak Ibu, kalau ilmu itu turunnya dari atas. Harus kita percaya itu. Karena itu pertanian itu sangat dekat sekali dengan iman, keyakinan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah di basic, semua pupuk yang Bapak Ibu buat, itu akan menjadi pondasi yang kuat. Contoh, hari ini yang Bapak Ibu pelajari adalah hal yang paling sederhana, tapi sejujurnya itu adalah kunci dari awal pengembangan. Tahun 2012-2010 ilmu ini yang saya pakai untuk mengajari bagaimana membuat composting. Bagaimana membuat pupuk yang terbagus. Cuman kalau yang Bapak Ibu lakukan tadi kan asal. Tahu ya asal ya? Asal ada daun. Asal ada sampah. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah pinter semuanya, ini dijadikan sebagai company, sebagai perusahaan.
Bapak Ibu kan tidak buat 1 kali 1. Bisa buat 1 sepanjang 1 kilo juga boleh Bapak Ibu. Sampahnya siapa yang bisa kita olah? Sampahnya kota. Selama ini proses composting bagaimana? Ayo coba, ada satu orang tidak bisa menjelaskan buat kompos itu bagaimana? Pakai bokasi, pakai macam-macam cara-cara kuno. Buat kompos itu Bapak Ibu, semua bahan ditumpuk, kemudian dikasih fermentor, betul ya? Kemudian ditutup, betul? Terus dilakukan pembalikan. Setiap berapa kali sekali? Setiap 2 minggu sekali dibalik, sampai tidak timbul panas. Kalau seandainya prosesnya 1 ton, masih oke. Kalau prosesnya 10 truk, jadinya lindi. Kompos tidak boleh busuk. Saya tunjukkan teorinya sekarang. Tahu gunanya ranting di bawah ini untuk apa? Menyerap air. Terus yang kedua, ada udara enggak di bawahnya? Mikroba perlu udara atau tidak Bapak Ibu? Kenapa tidak boleh ditutup rapat? Kenapa dari bambu, para-para atau apa? Kalau Bapak Ibu sudah partai besar pakai wermes saja. Supaya ada udara. Kenapa lebarnya tidak boleh lebih dari 1 meter? Semua terjangkau. Jadi proses composting itu adalah proses penguraian bakteri yang mengurai bahan-bahan aktif menjadi nutrisi. Itu definisinya. Tapi jangan didefinisikan, nanti itu dihafalkan. Intinya satu deh, daun-daun itu akan terurai menjadi sesuatu yang bisa dimakan oleh tumbuhan, cuman itu aja. Nah ini kunci, tidak boleh lebih dari 1 meter. Nah di hutan Bapak Ibu, rumput ini diambil, ngambilnya tidak boleh cuman atas, akar, batang, daun. Tujuannya apa? Akar bawa bakteri sendiri, batang punya kandungan sendiri, daun punya kandungan sendiri. Karena apa? Ketika Bapak Ibu mupuk, bukan tumbuh daun saja, tumbuh lengkap akar, batang, daun. Saya minta tolong, ini untuk manusia. Makanan mata sama makanan tulang beda atau tidak? Kalau makanan mata vitaminnya vitamin apa? A. Kalau tulang vitamin apa? D. Tanaman kira-kira strukturnya juga beda atau tidak? Beda. Karena itu kita tidak bisa membuat pupuk cuma dari daun saja, tidak jadi. Dari akar saja semua, ya tidak jadi. Berarti kita harus ngasih yang lengkap. Bisa dipahami di sini? Nah, terus yang kedua, bahannya jangan cuma 1 macam. Dan percayalah Bapak Ibu, di tumbuhan di tempatnya Bapak Ibu, di rumput-rumput liar itu tumbuhnya beraneka ragam, bermacam-macam. Kalau itu saja dibuat, tanahnya Bapak Ibu pasti sehat. Terus yang kedua, kemarin sudah buat ZPT, sudah buat semuanya. Cari siapa? Hormon tertinggi suatu tanaman itu ketika masih muda. Tahu masih trubus? Trubus tahu ya, baru keluar sedikit ya. Keluar sedikit itu adalah puncak dari semua enzim. Puncak dari semua hormon, puncak dari semua kandungan suatu tanaman. Jadi saya minta tolong, ketika punya tanah, sudah mulai tumbuh rumput kecil-kecil, langsung dicabuti. Dijadikan ZPT, dijadikan insek. Karena apa? Percayalah, rumput-rumput itulah yang akan menyelamatkan tanamannya Bapak Ibu. Kalau begini caranya kira-kira mudah atau tidak? Jadi jangan lagi berpikir, Pak saya belum punya ayam, Pak belum punya kambing. Saya masih belum punya apa-apa, masih berarti kan punya lahan dulu toh. Jangan lagi berkata, Pak saya belum punya apa-apa, belum punya lahan. Ya sudah nyewa, kalau tidak punya lagi ya ini niat atau enggak. Saya kadang-kadang jawab pertanyaannya orang itu bingung Bapak Ibu. Betul ya Pak ya? Tetapi kalau sudah begini kira-kira masih mikir butuh ternak enggak? Nanti. Jalan aja dulu.
Jalan dari apa? Dari apa yang ada. Seandainya Pak saya sudah punya uang beli ayam, beli kambing, boleh, bagus. Kalau seandainya tidak punya uang sama sekali deh, tinggal di hutan, kan butuh hidup kan? Lakukan ini. Sampai pada akhirnya bisa menghasilkan. Ini kata kalau pepatah saya, from to zero, go to hero. Jadi kenapa saya berani tantang seperti ini Bapak Ibu? Kalau saya ngelatih orang, saya merintis orang, lahan yang saya cari lahan yang paling menakutkan, lahan yang paling tidak menghasilkan, lahan yang tidak diolah supaya harganya murah. Kenapa kok begitu? Kalau dari lahan yang minus, yang paling dasar, kita akan bangun, itu baru akan berhasil. Dan tidak ada kata alasan untuk berkata, saya tidak bisa. Oke, sampai di sini kira-kira dipahami? Bisa direnungkan, semalam sudah mulai memikirkan atau sudah jelas semuanya belum? Sebentar. Masih ada yang belum jelas dengan seluruh konsep kita di sini? Saya buka kesempatan bertanya pagi ini, khusus yang bertanya tentang keraguan-keraguan mungkin miss yang selama ini Bapak Ibu alami. Ayo, mari. Bapak dulu, oke, baik. Satu dulu, belakang dulu, oke, nanti kita tambah. Baik, terima kasih waktunya. Terkait masalah kompos ini, apakah dalam jumlah besar tetap kita harus menghitung 1 kali 1 saja? Sorry Pak, agak keras sedikit Pak, didekatkan sedikit punya Pak. Oke, mari Pak. Baik, maksudnya kalau dalam pengolahan kompos ini, apakah media yang tadi kita buat itu kan ukuran 1 meter saja? Iya. Pertanyaannya kalau dalam jumlah besar, apa masih media seperti itu atau kita ada ukuran tertentu lagi? Itu aja. Oke, iya. Apalagi kira-kira? Itu saja. Baik. Untuk materi ini. Terima kasih. Sebentar, siapa di antara Bapak Ibu yang kepengen jadi orang hebat ketemu presiden? Semua, begini. Sudah belajar dulu buat kompos. Tempat sampah itu masalah atau tidak? Tidak usah dari tempat sampah TPA yang pusat, yang kabupaten. Dimulai dari tempatnya Bapak Ibu, RT-nya, desanya, atau gitu, masalah atau tidak? Kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat kayak tadi, ini saya kasih trik rahasia. Hanya Bapak Ibu awal apa yang ada Pak, tidak mengada-ada. Tapi percayalah, kelihatannya hari pertama kita buka lahan itu kayak kita berkata komposnya tidak pernah habis. Karena apa? Bahannya jadi banyak. Tetapi ketika ini sudah jadi kompos, tinggal cuma 20%, kita akan kekurangan pupuk. Nanti kalau Bapak Ibu sudah lolos di teknik ini, Bapak Ibu ketika lihat sampah, Bapak Ibu kepingin mengambilnya. Karena apa? Bapak Ibu butuh pupuk sebanyak-banyaknya. Saya kasih trik bisnisnya. Supaya punya sampah yang banyak, kita kerjasamanya dengan siapa? Dengan rumah tangga atau dengan pengolahan sampah. Tujuannya untuk apa sampah organik ini? Sampah organik rata-rata basah atau kering? Basah. Kalau kondisinya basah, berarti butuh pengering. Seandainya kompos organik dari sayur, dari limbah rumah tangga itu kan semua basah. Berarti tinggal carikan daun yang kering. Daun yang kering ada enggak tukang sapu jalan? Tampung. Bapak buat saja jangan di dalam rumah ya. Di dekat rumah gitu Pak ya. Buat saja ukuran seandainya 1 kali 1 atau 1 kali 10. Kalau 1/10 tiangnya yang kuat Pak ya, ambrol. Nah, setelah itu tampung di situ. Tetap estafet. Nah, sebelum buat yang besar, buat yang kecil dulu. Nanti yang kecil ini jadi pupuk enggak kira-kira Pak? Jeleknya 1 ya Bapak, waktunya 1 bulan sampai 2 bulan. Setelah ini jadi pupuk, isinya bakteri atau bukan? Nah, yang ditumpukkan di sini lagi, Pak, jangan tanah lagi. Yang 2 cm tadi.
Ambilkan dari sini sebagai biang. Sebagai biang bakteri, biang pengurai. Bukan pengganti dedak, Bu. Dedak itu pengganti dari air leri. Jadi sebenarnya air leri itu sangat kita butuhkan di sini. Nah, ketika Ibu sudah kumpulkan sampah-sampah semua ngumpul di sini, buat saja, lupakan, buat saja, lupakan, buat saja, lupakan. Kalau yang lain Bapak Ibu berbau semua. Horti bau, untuk urea bau, ZPT bau. Yang tidak bau itu kompos yang Bapak Ibu buat tadi. Baunya bau tanah. Tidak bau busuk sama sekali. Sudah ngecek yang pakan? Kemarin yang sudah buat pakan ya. Pakan itu sampah limbah rumah tangga bau atau tidak? Bau. Ketika sudah diolah jadi pakan bau atau tidak? Tidak. Jadi bau tape. Ya bau, Pak, bau tape gitu ya. Tapi bukan bau busuk lagi. Seandainya itu ditaruh di meja, orang mikirnya itu sampah atau bukan? Perkedel, jangan. Nah, tujuan lagi begini, ketika Bapak Ibu sudah tampung sampah sebanyak-banyaknya, apa yang harus kita buat? Seandainya Bapak Ibu bisnis, ini saya hitung bisnis, ke depan Bapak Ibu pertanian tradisional pasti ditinggalkan, akan beralih ke pertanian modern. Pertanian modern itu semuanya serba praktis. Kalau Bapak Ibu besok sudah pinter lagi buat super media yang kemarin sudah saya singgung sedikit. Saya minta tolong nanti Bapak Ibu jualnya dalam bentuk pot atau polybag. Medianya dari tetap ya komposisinya 1, 1, 1. Nah Pak, kalau seandainya tidak ada tanah, saya pakai kompos semua, kira-kira lebih bagus atau tidak? Apalagi komposnya bisa kita kontrol semuanya bahannya. Bisa lebih bagus enggak? Bagus, tinggal tambah abu dengan kompos, hasilnya ngeri. Hasilnya akan ngeri. Nah, ketika ini Bapak Ibu tanam deh cabai, terong, tomat dijual harga 5.000, kira-kira laku enggak Bapak Ibu? Kalau dengan cara bisnis seperti ini berarti mengubah sampah jadi berkah tidak? Kalau enggak laku ya enggak apa-apa. Sebentar, saya hitungkan, tenang saja. Saya akan pertanggungjawabkan semua ilmu saya. Beli polybag berapa Bapak Ibu? Anggap aja 500 gitu ya. Sampai 1.000 lah sudah paling mahal. Oke ya, polybagnya 1.000. Medianya gratis atau tidak? Ini tidak perlu katalis loh ya. Ini tidak usah katalis. Bapak Ibu yang beli katalis itu yang kepengen buat pupuk setara dengan pupuk kimia. Kan ini tidak perlu setara dengan kimia kan? Yang penting jadi kompos kan? Bukan untuk berlomba, bukan untuk dijual juga kan? Ini jualnya kan jual media tanam dengan tanamannya. Beli polybag 1.000, medianya gratis, boleh? Bibitnya anggap aja 100-200 rupiah, boleh? Berarti modal semua 1.500. Ya, janganlah. Oke, 1.500 gitu toh. Itu olahraganya Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, saya tunjukkan ya. Salah satu kunci sehat itu harus beraktivitas. Tubuh kita diciptakan untuk bergerak. Setiap hari kita harus minimal gerakan 7.000 sampai 8.000 gerakan. Minimal. Kalau Bapak Ibu tidak bergerak minimal sebanyak itu, saya jamin sakit. Planning 1.005, konsep 1.000 meter itu sudah saya hitung gerakannya antara 7.000 hingga 8.000 gerakan. Mana ini panenan, nanam itu sudah 8.000, 7.000 sampai 8.000 gerakan. Tujuannya adalah supaya sehat. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan program 1.005 dikerjakan sendiri, jaminan saya Bapak Ibu pasti dijauhkan dari penyakit-penyakit degeneratif. Nah, ketika kita sudah buat ini kan modal cuma 1.500. Dijual 5.000, bahagia enggak yang beli? Bahagia mana, yang beli atau yang jual?
Dua-duanya, betul kan? Seandainya tidak laku, cabai dijual cabainya masih laku enggak? Enggak usah banyak-banyak deh, keluar cuma 3 on aja satu pohon. 3 on karena eceran jualnya kan bisa sampai 30.000 kan sekilo kan? Bisa lebih juga kan gitu kan? Berarti kalau 30.000 dikalikan 3 on ketemu berapa? 9.000. Masih untung atau rugi? Untung. Bisnislah yang pasti untung. Kalau enggak untung jangan dikerjakan. Tapi jangan mata untungan, jangan mata duitan gitu loh, mati maksud saya. Tidak ada resiko, tapi pasti untung. Jangan ambisi juga, saya akan tanam Pak kalau gitu setiap hari 1.000 ya. Pupuknya siapa? Lah kalau dengan jalan ini, interval seperti ini, seandainya yang pasti bisa dijual gini, tempat kami juga jual Bapak Ibu. Seledri, cabai, terong, tomat, itu kita jual. Kalau sayuran kita tidak jual polybag. Kalau kita jual pakai polybag, kasihan yang beli. Masa beli cuma sekali kan gitu. Kalau cabai kan tinggal ngerawat bisa lama-lama kan gitu. Nah dengan cara ini Bapak Ibu kita mengubah sampah menjadi berkah. Halo yang punya tanah kecil di rumah, mulailah dari ini. Kalau tidak laku potnya panen. Kalau laku potnya jual, buat lagi. 1 jadi 10, 1 jadi 10. Kalau seandainya buat 1.000 kan sudah jadi 10.000. 10.000 kali 5.000 sudah 50 juta loh Bapak Ibu. Betul atau betul kira-kira? Betul. Seandainya komitmen deh, sehari 30 itu 1 bulan sudah 5.000 Bapak Ibu. 1.000 Bapak Ibu. 1.000 sudah 5 juta. Saya minta tolong. Di sektor pertanian, ini bisnis yang luar biasa. Dari ilmu yang paling simpel aja loh, itu sudah ngeri. Nah bonusnya apa? Bapak Ibu jadi orang terkenal. Terkenalnya kenapa? Ini Bapak ini lagi stres, bayangkan tempat sampah aja direbutkan. Nah gitu toh. Itu mimpi saya. Mimpi saya itu cuma satu, limbah diperebutkan. Ngeri tidak kalau hal itu terjadi kira-kira? Maka biaya terbesar dari tiap Pemda, Pemkot, Bapak Ibu, pengolahan sampah itu bisa dihapuskan. Benar atau benar? Bukan ditumpuk setinggi gunung terus dibakar Bapak Ibu. Nah dengan cara inilah kita bisa penyelamatan bumi. Bisa diterima Pak? Mudah atau susah? Ini mudah, kalau paling mudah tidak dilakukan berarti ayo mari belakang dulu lagi sekalian, sebentar Pak, belakang dulu. Kita sabar, kita santai. Tapi ini bukan pertanyaan yang diskusi ya, ini pertanyaan umum ya. Mari Bapak. Makasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan pertama Pak ya, terkait dengan Tak komposing. boleh berdiri, minta maaf, boleh berdiri Pak ya. Geser Saya Agus Wardana dari Kalimantan Selatan. Terkait dengan composing ini kan yang kita biasa kenal ada 2 metode, yang ke atas dan ke bawah. Betul. Artinya bicara kualitasnya yang ke atas dan ke bawah ini seperti apa, itu pertanyaan pertama. Yang kedua terkait dengan JPT, pungi dan insek. Baik Pak. Kan kita terbiasa dengan, saya kalau ibaratkan tuh kalau kita terbiasa dengan kimia tuh kita textbook Pak. Betul. Kalau organik ini kita bebas gitu. Ngawurisasi Pak. Ngawurisasi. Artinya kita bicara kimia, dosis itu kan memang betul-betul penting sekali. Kelebihan dosis karena kita hamanya banyak, dosisnya ditambahin itu juga jadi racun kan sebenarnya. Betul. Artinya tepat dosis itu di kimia ya. Betul. Nah seperti apa dengan di organik? Baik. Karena seperti ini Pak, fungsi zat perangsang tumbuh, pungi dan insek dalam satu obat gitu ya. Sementara kalau kita kimia terpisah-pisah. Betul. Dan itu juga kita penggunaannya sesuai dengan kebutuhan kita. Baik. Ketika curah hujan tinggi ya mungkin punginya kita akan lebih dosisnya intensitas pemberiannya akan lebih sering. Baik. Lebih menarik dengan pengaplikasian dengan organik ini. Baik.
Itu pertanyaan kedua Pak, yang JPT, pungi dan insek. Baik. Yang ketiga terkait dengan standar operasional. Kalau yang saya pahami itu kan standar berarti kita punya Aturan standarisasi. baku, betul. Terkait dengan bahan, proses, kemudian tata caranya gitu. Tadi saya udah tanyakan ini ke Pak Bambang, katanya nanti diulang aja ke Pak Bayu terkait dengan SOP pupuk urea cair Pak. Baik, Pak. Kan ada 20 20 10, 20 10 20. Iya. Sementara ada 40 10. Nah ini saya hanya mempertanyakan pertimbangan teknisnya saja Pak. Karena yang membedakan dua itu kan cuman di sekamnya saja. Betul. Ketika mungkin logika saya pertimbangan teknisnya ketika 40 di atas karena itu kan banyak sekamnya gitu ya. Betul. Di atas. Nah dengan pertimbangan 20 10 20 ini pertimbangan teknisnya gimana Pak? Baik. Karena kita mungkin akan melakukan itu skalanya besar Pak ya. Baik. Skala besar dan kita tidak mungkin semuanya kita awasi. Betul. Jadi maksud saya itu dalam hal ini tuh tidak ada standar ganda gitu Pak. Betul. Kalaupun ada standar ganda, ada skalanya Pak. Iya. Ketika kita bicara tonase berapa, ini standarnya mungkin 20 10 20. Ketika di atas itu kita pakai 40 10. Biar kita nanti penerapannya juga seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Bapak. Begini, baik. Saya akan jelaskan yang ketiga dulu. Pembuatan pupuk urea. Kalau Bapak Ibu pakai skala kecil, saya jelaskan dasarnya dulu, konsepnya dulu. Pupuk urea Bapak Ibu ini paling berbeda dengan pupuk yang lain. Kalau yang lain itu semua aerob, tapi pupuk urea ini adalah anaerob karena tertutup. Kemudian yang kedua, yang kita butuhkan dari bakteri ini, perkembangannya dia di kondisi harus tertutup. Tujuan utama dari tertutup adalah dia terjadi pemanasan. Padahal biasanya semua fermentasi anaerob itu paling tinggi di suhu 40 derajat. Karena proses fermentasi anaerob. Tetapi untuk bakteri archaea ini kan begini. Kenapa kita gunakan sekam? Ini dulu konsepnya. Sekam itu berongga atau tidak Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu masukkan di dalamnya, kira-kira ada udara masuk enggak di dalamnya? Ada cadangan masuk enggak di udaranya? Siapa yang pernah buat pakan kambing fermentasi di sini ada? Pernah Pak? Pernah ada sisa pakan? Ditaruh di luar enggak? Ditaruh di luar, terus ditutup gitu aja kan? Panas atau tidak? Kalau pakan fermentasi sisa, Bapak taruh di timba, ditutup, langsung jadi panas sekali. Dan berubah rasa menjadi pahit. Yang muncul Bapak Ibu dari bakteri yang saya terus terang saya kasih salah satunya adalah bakteri archaea. Bakteri archaea itu bakteri memproduksi N. Memproduksi amonia. Kemudian ketika ini dia menguap, menyublim, dia di atas, dia akan jatuh lagi. Itu menjadi urea cair. Sehingga ketika Bapak Ibu cium yang air keluar itu, nanti baunya, sudah nyium baunya belum? Oh, minta maaf, mumpung di sini harus cium. Harus tahu baunya. Tahu bau urea? Pernah cium bau urea? Baunya urea itu apa? Sengak, enggak enak, tapi ada tapinya. Dingin di hidung. Nah, Bapak Ibu nanti kita harus terbiasa ini. Kalau Bapak Ibu beli lab, saya yakin kan keberatan. Wong buat pabriknya aja kepengen 1 juta, alatnya berjuta-juta kan terlalu. Lab kita tergampang adalah indera kita. Terus yang ketiga yang paling penting, perkara standar, kami punya yang ukuran besar Pak. Sekali masuk tempat produksi kita yang terbesar itu 5.000 karung Pak. 5.000 karung besar atau kecil Bapak Ibu? Besar sekali. Yang perlu dijaga apa? Ini saya tunjukkan. Kotoran ayam petelur bentuknya apa Bapak Ibu? Bentuknya padat, betul ya? Ketika dia kena air kira-kira dia menjadi pasta atau tidak kira-kira? Kalau dia jadi pasta kira-kira menghalangi gas atau tidak kira-kira? Nah ini ceritanya di sini.
Jadi tujuan kita menggunakan konsep, kalau ada di lapisan petelur itu, tujuannya adalah terjadi pemanasan 2 kali. Bawah sendiri, atas sendiri, Pak. Paham maksud saya? Ini. Tengah ini dikasih petelur, maka yang panas di bawah keluar atau tidak? Tidak. Tapi tolong jangan diinjek-injek ya. Banyak orang salah Bapak Ibu. Buat urea diinjek-injek sampai padat. Kalau diinjek-injek sampai padat apa yang terjadi kira-kira? Pemadatan. Udaranya ada atau tidak? Udara ini tetap kita butuhkan untuk proses fermentasi. Tapi dia tidak akan keluar. Terus ditutup lagi begini, tutup finishing. Sehingga di sini ada 2 proses tidak kira-kira? Ini namanya 2 tungku. Kalau skala besar pakai ini. Kalau ketinggiannya nanti sampai di atas 1 meter lebih. Tetapi kalau ketinggiannya cuma 1 meter, Bapak Ibu bisa lakukan ini. Paham maksud saya di sini? Bapak rencananya ketinggian baknya berapa, Pak? Oke, sebentar. Bak kita sebenarnya kan cuma 1 meter, Pak ya. Kalau cuma 1 meter dengan cara ini selesai. Ini pedaging, ini petelur. Tetapi kalau seandainya Bapak Ibu baknya lebih tinggi dari 1 meter, berarti ada 2. Ini kan begini Pak biasanya. Mas Agus tolong tampilno sing gone YouTube Mas Gito. Sebentar, sabar ya, kita sambil rileks dulu sedikit. Kalau Bapak Ibu ukuran 4x6, 4x6, 4x6 ini Bapak Ibu kan rumusnya kan dengan 500 karung. Betul ya? 500 karung itu terdiri dari pupuk kotoran ayam pedaging 400, 100-nya kan petelur. Nah, ketinggiannya kan cuma 1 meter. Kalau ketinggiannya 1 meter itu real jadi, itu nanti di atasnya 1 meter ini masih ada naik sekitar 80 cm. Jadi ini kita harus kasih karungnya di sini, kasih karung di sini, kemudian supaya bisa naik begini. Jadi dengan ukuran 4x6 untuk luasan sawah seluas 10 hektar, itu pabrik pupuknya akhirnya jadi begini. Nah ini kalau kita cuma tutup di atas pasti tidak jadi. Karena itu di bawah setelah 1 meter, kurang lebih 1 meter kita kasih kotoran petelur, kita kasih kotoran pedaging lagi, baru ditutup lagi. Baru ditutup plastik. Jadi itu jadikan SOP baku yang untuk ukuran 4x6 ke atas. Yang untuk skala industri. Kalau ini lebarnya bebas Bapak Ibu, punya kita 30 kali 15 kalau tidak salah. Sebentar ya, nanti ditampilkan video biar tidak bingung. Sudah ada? Sebentar, oke. Atau Bapak Ibu ada yang pegang handphone? Oh baru dicarikan Pak Bambang. Soalnya gini loh, saya nanti rekomendasi ternyata sudah dihack orang hilang gitu loh Bapak Ibu. Takut di channel yang lama, oke. Bapak nanti untuk ini saya jelaskan dengan video ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, saya sampai lupa jadinya tadi ini. ZPT. Untuk awal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buat lengkap sekali, saya yakin Bapak Ibu akan kesulitan. Karena itu kita gunakannya adalah ZPT MIG, fungi. Tetapi besok, kalau Bapak Ibu sudah jadi profesional, tolong semua buat sendiri-sendiri seperti buat kuteja, per drum. Nah, seperti Bapak tadi sampaikan, akhirnya tempatnya Bapak Ibu itu jadi tanda kutip tempat konsultasi pertanian kan. Seandainya ada orang ngeluh, Pak tanaman saya sakit ini, Bapak tinggal nyadur, ambil, dicampur jadi satu, kasih ke orangnya. Paham maksud saya? Sebentar, saya ulangi. ZPT itu kan aturannya Bapak Ibu minimal kan 15 bahan, betul ya? ZPT MIG. Kalau Bapak Ibu sudah pinter, itu kita bagi. ZPT buah, ZPT tumbuh, daun, dan
insek, dan fungi. Insek sendiri, fungi sendiri. Tapi buat di drum sendiri-sendiri. Karena apa? Ketika sudah ada kebutuhan tinggal ambil. Nah, dosis sekarang. Dosis yang tepat bagaimana? Nah, kalau di kimia ada standar baku, sekian mili untuk sekian liter. Nah, kalau untuk organik bagaimana? Kenapa saya membuatkan pakai katalis? Supaya saya bisa membuat SOP. Saya ulangi. Kalau seandainya Bapak Ibu membuat dengan cara tradisional, bahan ditambah cuman dengan air biasa, dengan dedak sekalipun begitu, kira-kira Bapak Ibu bisa standar enggak? Enggak mungkin. Kenapa enggak bisa terstandar? Karena bahannya berbeda. Tetapi ketika saya katalis di situ, berarti semua ada terukur enggak semuanya? Katalis sekian, katalis megang peranan penting Bapak Ibu, karena dia megang 40%. Betul atau betul? Sehingga Bapak Ibu ini hanya belajar. Bahan-bahannya cuma melengkapi saja. Oke, sambil lihat sebentar ya, biar enggak pecah, lihat itu dulu aja deh. Dipercepat boleh Mas? Tenang saja Bapak Ibu ya, ini secara hal teknis begini nanti ketika Bapak Ibu buat bisa tanya di grup. Ini ada poin penting yang harus saya tunjukkan kalau jumlah skala besar. Nanti perlu jembatan. Kalau tidak ada jembatan biasanya diinjek-injek sama orang yang kerja itu. Iya. Ini 500 karung dengan ukuran 4 kali 6. Nah itu pakai jembatan tengah itu Bapak Ibu. Lah ini tinggi 1 meter kurang sedikit. Setelah itu baru, tidak ada suara ya? Ada ya? 200. Kotoran ayam telur belum masuk ini. Jadi minta tolong walaupun ini sampah Bapak Ibu, ini berharga loh ya. Jangan diinjek-injek sembarangan. Pakai jembatan itu, pakai jembatan tadi. Gimana Pak? Supaya ada udara. Kalau tidak jadi udara busuk Pak. Kemudian diratakan seperti ini ya. Sekali lagi ini pakai jembatan supaya tidak menginjak-injak ke tengah. Kemudian setelah rata, Bapak Ibu kalau punya ini tuangkan satu desa satu gitu, ini pendapatannya kotoran per tahun ayam 80 juta. petelur di atasnya Kalau sejumlah bisa cover 100 hektar. 100 karung atau 100 sak. Nah, tingginya seperti dikasih ini, ini karena teman-teman. tingginya tidak cukup. Ini kotoran ayam petelur mulai masuk. Jadi ini kotoran ayam petelur dituangkan. Nah ini pinggirnya di bagian Yang pinggir dipakai ini itu pinggiran itu dari dikasih kotoran ayam pedaging. karung-karung, fungsinya untuk menahan Sebenarnya kotoran tujuan kita melakukan ini ayam Bapak Ibu, supaya petelur ini. ngopen, supaya nyetim pupuk ini ceritanya. Kalau Bapak Ibu nyetim pupuk kan tidak mungkin pakai dandang kan? Ini nyetim pupuk dengan organik. Mas Agus, siapkan sekali hasil padine Mas. Biar testimoni. Sekali-sekali saya tak promosi gitu loh. Pak Gito sendiri. Dia buat sendiri, dia sudah pakai sendiri. Coba bayangkan ini petani biasa, Bapak Ibu dia bisa membuat pupuk, bisa tanam sendiri, sampai panen dapat hasil, bisa cerita. Bahagia enggak kita yang mendengarkan? Bahagia. Bapak Ibu saya yakin lebih hebat dari mereka. Kalau ini sudah untuk melayani satu desa, sekali proses 10 hektar.
Ini 500 karung sekali proses. Tinggi baknya 1 meter ditambah dengan karungnya sekitar jadi 180 nanti Pak. Ini nanti saya dikomplain orang gara-gara kurang tinggi atapnya. Nanti diprotes ini gak dipikir kalau mau buat tinggi gitu. Padahal bukan saya, itu punya petani Pak. Ini suaranya Pak Bambang yang ngontrol dari rumah tapi dia. Enggak apa-apa ya sambil santai ya. Sekali-sekali kan boleh santai gitu. Katalisnya 1 karung 1 liter Pak. Rumusnya gampang itu 1 karung 1 liter. Setelah ayam petelur nanti dikasih ayam pedaging. Dipercepat dikit Mas Agus. Dipercepat lagi dikit. Sampai hampir jadi. Oke, sudah sampai di situ oke. Nah setelah itu Bapak Ibu supaya air bisa masuk dikasih bambu dilubangi untuk masuk. Ini semakin tinggi semakin baik. Karena panas itu larinya kemana Bapak Ibu? Ke atas. Yang langsung meresap ke bawah. Disiram air sama katalis. Karena atapnya pendek. Ya itu langsung masih terakhir itu tadi. Nah, kemudian disiram pakai air supaya sekamnya ini dalam kondisi basah, tetapi juga airnya ini ada hitungannya, bukan asal ngasih banyak air, karena kalau terlalu banyak air juga fermentasinya tidak akan maksimal, malah enggak bisa jadi gitu. Ngukur airnya ini pakai meter Pak, meternya PDAM. Apa? Bukan, cuman meternya meter PDAM pakai pompa. Kan ketemu kubikasi kan? Yang ada hitungannya kubik gitu. Enggak tahu ditampilkan enggak ya alatnya ya? Enggak ya. Soalnya ini kan butuh air kurang lebih sekitar hampir 8.000 liter Pak. Ini yang punya ini Pak Gito ini yang punya ini. Kayak dipercepat Mas Agus sampai tutup. Ya, oke. Main-main atau kerja serius Bapak Ibu begini? Main-main toh. Jadi kalau ada orang tanya buat, nah jadinya seperti ini. Mudah atau susah kira-kira? Ayo, oke, ganti ke itu Mas Agus, ganti ke tanaman padinya Mas. Iya. Katalis 1 Pak, katalis urea ya, ini urea. Kotoran ayam pedagingnya 40. Iya, Telurnya 100. ada SOP nanti, ada SOP, tenang saja. Kalau untuk pupuk baku Bapak Ibu kita sediakan SOP semuanya supaya jalurnya betul. Lah kadang-kadang ada orang tanya, Pak kalau tanpa katalis bisa jadi? Bisa. Cuman hasilnya berbeda gitu aja loh. Kalau cuman jadi bisa, hasilnya berbeda. Tanaman padi organik kita ya.
Ini contoh hasil akhir, hampir akhir ya, belum akhir tapi hampir akhir. Karena udah pada lingkup bahasa Jawa, istilah bahasa Jawanya udah lingkup. Ini hasil akhirnya seperti ini. Panennya ada Mas Agus? Pas panennya tolong Mas. Ya alhamdulillah ya. Nggak kalah jauh sama yang kimia. Ini contohnya seperti ini. Ini luasan kurang lebih berapa meter, cuma habis kalau dihitung pupuk organik kita cuma habis 80.000 Pak. Dari awal sampai panen ini pupuk-pupuknya berapa kali Pak? Ada SOP Pak nanti Pak. Ada SOP. Seperti ini. Untuk tingkat kesuburannya lumayan bagus. Ya mudah-mudahan ini bisa untuk menjadi contoh sahabat-sahabat tani semua yang belum pernah menggunakan pupuk BSM dari Bapak Bayu ini. Contohnya seperti ini enggak kerdil yang ini seperti yang kita duga dulu ya. Setelah kita aplikasikan seperti ini Mas tanaman padi kita khususnya organik ini Mas, full organik tanpa kimia sedikitpun. Artinya Bapak Ibu bertani organik bisa atau tidak? Lah. Posisi letak sawahnya di sebelah utara dukuh Ndaren Kulon. Panennya enggak ada Mas Agus? Sebelah selatan makam. Enggak apa-apa ya, santai sedikit, rileks sedikit ya. Nah. Ini lain-lain ini Mas. Kalau untuk padi kita Bapak Ibu hari ini sudah di angka 8,5 ke atas per hektar. 8,5 ton per hektar. Sebentar. Oke, sambil nyari saya jelaskan lagi. Jadi dosis ini Pak berdasarkan itu. Kalau Bapak Ibu gunakan katalis, saya bisa pastikan dosis sesuai SOP. Tetapi kalau tanpa katalis, saya terus terang tidak bisa jawab Bapak Ibu. Karena buatnya tidak sesuai dengan SOP kita, gitu deh, paham maksud saya. Pabrik itu bisa membuat standar karena dia terstandar. Lah untuk membuat terstandar kita perlu aturan baku, jumlah semua harus teratur. Makanya saya minta tolong untuk awal lakukan sesuai SOP dulu. Supaya apa? Kita sama-sama seragam. Kalau Bapak Ibu konsultasi coba nanti ketika Bapak Ibu sudah buat seandainya ya, buat sendiri dengan cara sendiri terus tanya ke saya, Pak dosisnya berapa? Kira-kira saya bisa jawab enggak? Paham maksud saya ya? Tapi kalau Bapak Ibu jalankan sesuai SOP, Pak dosisnya berapa? Ya sesuai SOP. Nah, kecuali seperti misal nutrisi. Nutrisi itu dosis tertinggi Bapak Ibu kalau mengandung air kelapa karena fermentasinya anaerob, dia asam juga cukup tinggi, maksimal 50 mili per tangki. Lebih dari 50 mili daun terbakar. Jadi semua yang pakai air kelapa dengan aturan 20% zat aktif ditambah dengan air kelapa itu maksimal 50 mili per 15 liter. Itu sudah aturan baku. Terus kalau kompos, kalau cuman kompos seperti ini Bapak Ibu silahkan bebas. Karena apa? Kompos tidak akan pernah membakar tanaman. Contoh, Bapak Ibu kan sudah buat urea nih. Urea padat sudah buat kan? Nah ketika buat urea padat Bapak Ibu ini kelebihan yang tidak dimiliki oleh pupuk lain. Bapak Ibu lihat itu pupuk jadi atau belum jadi kalau menurut bau. Kan masih ada bau kan? Tapi kalau Bapak Ibu tidak percaya, tanam sayur, tanam benih, tempelkan langsung di pupuk itu, dia tidak mengalami layu. Kenapa kok dia tidak mengalami layu? Yang membuat tanaman tidak layu itu vitamin B1. Vitamin B1 kira-kira di dalam sekem tadi ada atau tidak? Ada.
Kalau Bapak Ibu tanya ke situ nanti ya, ketika Bapak Ibu sudah lakukan step by step, percayalah Bapak Ibu, ini tidak segampang yang Bapak Ibu dengar. Ketika saya membuat teori ini, saya jamin 100%, tidak segampang yang Bapak Ibu lihat dan Bapak Ibu dengar. Karena itu seringkali saya mengatakan, kalau sesuai SOP lakukan persis itu dulu. Kalau saya jelaskan itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu terjebak di kata bingung. Yang saya lakukan selama ini, saya ngapain pakai mic ya? Ternyata mic saya sudah di sini. Terlalu semangat. Jadi yang selama ini saya ajarkan itu adalah konsep yang paling simpel. Jadi goal saya awal Bapak Ibu, saya kepengen mecah telur dulu organik. Ini saya bacakan, semingguan Bapak Ibu. Ini di grup ya, kemarin dia ngecek lokasi kita, mencari kelemahan dan sebagainya gitu. Ini dari luar Jawa. Karena ada yang ini kan dia komentar gini, benar pertanian modern berbasis bakteri organik, selama ini taunya kita hanya bawa kohe ayam atau kohe sapi yang beratnya minta ampun berjalan di pematang. Pak Bayu berinovasi pupuk POC setara pupuk kimia, reaksinya spontan. Dia sampai ngecek ke lokasi kita, Pak. Ini distributor apa gitu. Dari perusahaan benih juga masuk. Kan kita tidak tahu Bapak Ibu yang datang ini siapa, saya juga tidak tahu Bapak Ibu. Betul ya? Tidak apa-apa. Saya tidak kenal kata penyusup, tidak. Semua yang datang ke sini berarti orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih. Kenapa kok begitu? Karena apa Bapak Ibu, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi yang penting satu, saya tidak akan ada kedustaan dan tidak ada niatan apa-apa. Saya murni hanya berbagi. Sehingga apa, ketika orang begini cari celah, dipikir kita manipulasi. Nah, tidak ada cara lain, pembuktian yang paling penting. Nanti Bapak Ibu ketika di lahan dimarahi orang, percayalah. Betul atau betul? Nah, ini apalagi Mas Nasitu Bondo, saya tugaskan buat pupuk dari Blotong, di demo. Tidak dipercaya, tapi tenang saja. Jalan saja, lakukan yang benar, lakukan fokus, kerjakan yang baik. Yang bela kita Bapak Ibu, yang bela kita itu backingannya kuat. Karena bos di atas. Saya tidak pernah takut apa-apa, karena apa, saya berdiri di atas yang benar. Orang nyari nyelah, saya jualan gini-gini. Loh, saya itu loh tidak kepingin jualan. Kemarin kan gara-gara kasus yang petani di Madiun Bapak Ibu yang ditangkap itu loh. Sekarang kan jadi heboh kan. Gitu. Karena itu saya juga tidak ngajari orang buat pabrik pupuk ilegal kok. Bapak Ibu akan buat pabrik pupuk, tapi jangan dijual ke orang luar. Jualah di komunitas, di kelompok. Besok kalau Bapak Ibu sudah besar, Bapak Ibu kan pasti mau tender, mau jual ke pemerintah, kan gitu kan? Perlu izin enggak kira-kira? Perlu. Sekarang loh saya uruskan izinnya. Saya buatkan perusahaannya sebagai payung hukum. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu nanti mau ngurus izin, percayalah Bapak Ibu, ngurus izin pupuk itu enggak gampang Bapak Ibu. Enggak lulus-lulus ujinya itu loh. Bukan pasti tidak lulus Pak, lulus, tapi nanti pokoknya ada apa-apanya kan gitu kan. Nah, karena itu kita uruskan supaya dapat izin. Nanti Bapak Ibu tinggal jadi cabang, selesai atau tidak? Selesai. Lab wajib, Bapak Ibu dilabkan wajib, tiap bulan wajib, per sekali satu bed wajib lab. Tapi sudah tidak usah ngurus izin dari nol. Paham maksud saya di sini? Jadi sabar saja, sabar, tunggu 3 tahun baru Bapak Ibu besar kok. Kan masih sekarang kan tidak perlu ngurus izin kan, cuma buat 1 ton aja kok pakai izin. Nanti kalau sudah proyek jalan,
Kenapa proyek ini akan jalan? Percayalah Bapak Ibu. Teman-teman di atas juga bergerilya. Teman-teman di atas juga berjuang. Ayo berubah. Ayo berubah. Gitu. Kalau kita tidak berubah, siapa yang mengubah? Setuju di sini? Bapak bisa diterima kira-kira? Apa lagi yang kurang? Ada enggak yang kurang? Iya Pak, makasih. Sebenarnya pertanyaan saya itu tadi materi pagi kita membandingkan antara SOP dengan praktek. Oh gitu. Iya. Nah di SOP yang kita baca itu kan pemberiannya itu dengan 50 karung, Iya. itu 20, 10, 20. Iya, itu yang kecil Pak. Yang kecil. Iya. Kalau skala besar seperti itu. Nah maksud saya itu ada mungkin nanti kan ada banyak SOP Pak ya. Betul. Dan yang jadi panduan kita nanti yang jauh dari sini kan SOP nanti. Iya, betul. Nah, kita pengennya punya ada skala itu Pak. Skala itu maksudnya yang kapasitas besar itu berapa sih gitu lah. Oke, baik. Kita untuk saat ini Pak skala sedang itu 4x6. Itu kayak tadi prosesnya. Jadi 200, 100, 200. Itu untuk skala besar. Lah atapnya kemana gasnya kira-kira ketika ditutup plastik tadi? Kembali lagi. Lah yang di bawah gasnya kemana kira-kira? Ke atas. Nyantol di mana? Enggak. Di kotoran ayam petelur. Karena ketinggiannya kita jaga di sama-sama 1 meter. Kalau Bapak Ibu cuma prosesnya 1 meter, boleh pakai cara ini, boleh cuma ditutup atas. Karena cuma 1 meter. Gasnya cuma segitu aja dan tidak akan lepas. Kita mainnya di sini tuh main gas Pak. Jadi kalau pakai 20, 10, 20 itu konsep yang besar. Tapi kalau 20, 10, 20 itu tidak panas. Itu anak-anak kan copy paste. Dari yang besar. Ketinggian di bawah kan cuma 0,5 meter berarti. 0,5 meter masanya kurang untuk bakteri berkembang. Lah, Bapak Ibu, saya minta maaf. Kalau sudah sampai ke sini kan hal teknis yang dalam. Besok, Bapak Ibu saya jamin 100% akan tahu dengan sendirinya. Nanti ketika hafal buat kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, sudah di luar kepala gitu kan. Bapak Ibu cuma lihat aja tahu kok jadi atau enggak kok. Terus yang kedua bau aja langsung tahu ini bau jadi atau belum. Sebentar, saya kemarin suruh ngecek baunya pupuk horti sudah atau belum kemarin. Tolong panitia ambilkan pupuk horti yang sudah diproses kemarin. Atau jangan panitia, Bapak Ibu yang tolonglah buatlah ambilkan. Gimana Pak? Sudah nyium? Pak Ketua sudah nyium? Baunya gimana Pak Ketua ini? Beda dengan yang kemarin dibuat Pak. Beda. Pertama buat kan dari kotoran kan? Bau kotoran kan? Ketika sudah diproses jadi pupuk horti, baunya jadi apa? Bau kayak kecap. Betul enggak? Kemarin ngasih tetes enggak di situ? Ngasih kecap enggak di situ? Sebentar. Kenapa kok bisa? Sebentar, yang dimasukkan apa bahannya? Ayam, sapi, kambing. Katalis. Katalisnya bau busuk atau bau kecap? Busuk kan, bukan bau kecap kan? Pakai dedak sedikit kan? Nah, kenapa kok bisa mengubah yang busuk tadi cuma 24 jam saja? Betul ya, 24 jam ya? Berbau apa? Kecap dan manis. Jangan dicoba. Nah, begini Bapak Ibu, itulah fermentasi. Yang urea belum panen ya. Yang urea baunya apa? Amonia. Sudah cek belum bau amonia yang ureanya? Belum ya? Boleh dicoba. Kalau yang satu berbau harum, yang satu berbau busuk. Padahal logika, ini saya tunjukkan logika, ini dunia fermentasi saya porak-porandakan ini. Logika yang anaerob pasti berbau harum. Yang aerob pasti berbau busuk. Padahal yang aerob yang mana? Yang urea atau yang horti? Urea anaerob kan?
Yang aerob kan yang horti kan? Harusnya yang busuk yang horti atau yang urea? Horti. Harusnya yang busuk yang horti harusnya. Tetapi kenyataannya urea itu baunya minta ampun. Nah, tahu enggak rahasianya di mana? Ini saya tunjukkan trik Bapak Ibu. Kalau fermentasi biasa enggak bisa. Di horti tadi Bapak Ibu, ini rahasia ya. Bukan rahasia, itu ilmu dasar Bapak Ibu namanya. Tadi di horti ada para-para enggak? Para-para ini di sini anaerob atau aerob? Enggak. Di dalam para-para ini anaerob atau aerob? Nah, sebentar saya tanya. Bentuknya pupuk horti bubur atau kering? Kalau bubur kira-kira padat atau tidak? Gas keluar atau tidak kira-kira? Tertahan atau tidak di situ? Di sini aerob, di sini anaerob. Yang membuat harum di mana? Di bawah. Kenapa yang pupuk urea walaupun anaerob tapi berbau? Karena ada udara di sela-sela sekam. Jadi yang aerob itu sebenarnya yang urea. Tetapi kenapa kita harus tutup? Supaya bakteri tamu tidak datang. Jadi kita hanya kembangkan yang dari katalis saja. Sorry ya, ini pelajaran tidak enak ya. Pelajaran yang membosankan kalau begini ini. Ini yang sebenarnya saya hindari gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tanya, saya jelaskan, tidak ngawur kok saya kok. Walaupun saya senang ngomong ngawurisasi, tapi sebenarnya semua saya hitung. Saya ulangi biar jelas ngeh. Biar jelas ngeh, pelan-pelan aja. Saya sambil cerita. Sebentar saya cari cara. Gini ya. Kemarin buat pakan, betul kan? Yang ditutup, betul ya? Itu ditutup saja atau pakai cara tambahan? Dipadatkan. Tahu tujuannya dipadatkan? Gasnya keluar. Kalau tidak dipadatkan, ya sama dengan urea. Baunya busuk. Silase. Silase kalau tidak diinjek jadi atau tidak? Mau atau tidak kira-kira ternaknya? Kalau tidak diinjek tidak mau. Karena apa? Rasanya pahit. Sudah saya aja yang makan. Bapak Ibu tidak coba makan, tidak usah. Panas atau tidak kalau tidak diinjek? Panas. Kalau tidak diinjek jadi panas, kalau panas jadi pahit. Karena yang timbul adalah amonia. Itu jadi keracunan. Jadi kalau ada orang-orang bilang, Pak kambing saya kasih pakan fermentasi keracunan, itu karena tidak diinjek. Itu ada udara di dalamnya. Itu namanya anaerob. Tetapi yang kita buat pupuk Bapak Ibu, saya ini buat pupuk urea nih. Pupuk urea itu saya perlu satu bakteri namanya archaea. Bakteri archaea itu adalah bakteri yang tahan hidup sampai di suhu 110 derajat. Kalau ada bakteri lain masuk ke situ, tidak jadi urea. Ini saya bukakan rahasia sudah. Kalau Bapak Ibu membuat kompos biasa, mau setara kimia, setara dengan pupuk urea, tidak akan jadi. Nanti saya dimarahi orang, loh Pak katanya tanpa katalis jadi kompos. Bukan jadi pupuk saya loh ya. Sesuai ukuran sendiri-sendiri kan. Jadi kenapa saya buatkan itu? Kalau Bapak Ibu tidak bisa tanam sekarang, dipupuk sekarang, hijau sekarang, dipercaya orang atau tidak? Tidak akan. Ditertawakan iya. Karena itu saya buatkan SOP, saya buatkan penelitian yang membuat konsep seperti itu. Kemudian yang kedua, saya butuh konsep bisa membakar tetapi tidak terkontaminasi. Tahu ya, membakar berarti perlu apa namanya? O2, oksigen, betul ya? Membakar tanpa oksigen bisa nyala atau tidak? Tidak bisa. Jadi membakar saya butuh oksigen,
tetapi tidak boleh terkontaminasi, tapi tertutup, betul enggak? Karena itu saya gunakan sekam. Sekam itu isinya Bapak Ibu di dalamnya ada celah enggak? Ada rongga. Terus ada yang salah lagi, buat pupuk terus diinjek-injek. Kalau pupuk terus diinjek-injek kira-kira jadi udara enggak di dalamnya? Enggak ada. Kalau enggak ada udaranya jadi anaerob, baunya jadi harum. Kalau seandainya terjadi proses pembakaran, saya jamin ini isinya amonia. Amonia itu Bapak Ibu salah satu sumber untuk membuat nitrogen. Lah kenapa kok harus ditutup plastik? Tutup plastiknya itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pegang airnya, Bapak Ibu hirup udaranya, dingin sekali. Seperti nitrogen. Ternyata enggak gampang ya jelasinya gitu. Apalagi buatnya dulu pertama kali. Berbahagialah Bapak Ibu kan enggak usah riset, tinggal ngelakukan, tinggal nerima gitu loh Bapak Ibu. Jadi itu enggak ilmu ngawur. Saya ngomong ngawurisasi itu biar Bapak Ibu bahagia gitu loh. Dan saya jadi orang bodoh. Orang bodoh itu kan seneng ngawur gitu loh. Bisa dipahami? Lah kalau yang satunya, loh Pak ini kan harusnya jadi anaerob. Jadi aerob. Kenapa kok malas keluar bau harum? Keluar dari sini kan keluar Bapak Ibu. Kan dikembalikan nih pagi sore, betul ya? Dituang ke sini. Ini aerob atau anaerob? Dituang. Aerob kan? Lah ini nangkap bakteri. Kalau yang ini saya butuh jutaan bakteri yang masuk. Kalau yang urea saya cuma butuh satu saja yang hidup. Karena itu perlu dipanaskan. Karena itu perlu disterilkan. Kalau tidak disterilkan kira-kira bakterinya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau banyak kira-kira bisa tidak sampai ke tujuan saya? Tidak bisa. Kalau yang horti butuh sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Dia menjadi pupuk yang majemuk. Pupuk majemuk itu kita tidak tahu loh Bapak Ibu, yang membuat unsur vitamin, mineral, makro, mikro apa kita tidak tahu loh. Itu urusan tanah. Lah ini kita duplikat di sini. Yang di atas dibuka bebas, yang di dalam diseleksi. Itulah horti. Terus yang kedua, bagaimana ini bisa menjadi pupuk? Siapa pernah punya kotoran sapi ditumpuk saja jadi apa? Bukan, enggak Pak, jadi bubur. Busuk, bubur. Betul atau tidak? Betul. Kotoran sapi baru bisa jadi tanah ketika dia airnya keluar, ada udara masuk. Jadi boleh ditumpuk karung tapi berdiri. Biarkan 1 bulan dia jadi pupuk, hancur. Tapi kalau Bapak Ibu punya kotoran sapi ditumpuk tinggi, tidak jadi apa-apa. Ini saya kasih trik, kalau tidak bisa buat pupuk horti. Berdirikan kantong gini Bapak Ibu, karungnya. Seandainya Pak saya tidak mau buat kayak gitu keribetan, buat karung aja berdiri, bawahnya dikasih timba. Ini cara politisasi. Apa? Karung biasa, karung yang berongga ya. Ini fermentasi sudah. Karung diameternya berapa? 30 sampai 50. Udara bisa masuk atau tidak? Masuk. 3 minggu Bapak Ibu pegang kotorannya, hancur seperti pasir. Bahagia enggak kalau begini? Saya minta tolong. Harusnya ini yang ngomong besok itu bukan saya. Saya kepingin yang ngomong ini itu Bapak Ibu gitu loh. Paham maksud saya? Saya kan ngawurnya saja. Bapak Ibu nanti, oh ini caranya begini-begini, nanti Bapak Ibu yang buat konten. Kepinginan saya di Indonesia itu banyak orang pinter akhirnya. Kalau sudah saya bangun dasar, Bapak Ibu ngomong menjelaskan, jadi orang pinter atau tidak? Harusnya saya tidak boleh ngomong teori Bapak Ibu. Kalau saya ngomong teori begini nanti tahu, ujungnya si dia, kan gitu kan.
Saya kepengen Bapak Ibu nanti ini ujungnya ini Bapak Ibu lebih hebat dari saya. Saya kepengen di Indonesia ini muncul profesor-profesor yang banyak gitu loh di sektor pertanian. Karena itu saya ajarinya dengan ngawurisasi dan gadokmologi. Kalau Bapak Ibu tidak tahu teori kan ngawur kan kelihatannya kan? Betul atau betul? Tapi kalau Bapak Ibu sudah terlanjur saya kasih teori gini akhirnya kan terpagar kan? Hati-hati kan akhirnya kan? Padahal pertama saya tidak kepengen orang hati-hati, saya pengen ngawur saja gitu loh. Tapi gara-gara saya tunjukkan teori kan akhirnya hati-hati kan? Ya terpaksa sih ya karena ada yang tanya. Saya akan keluar kalau ada yang tanya Bapak Ibu. Itu alasannya. Bisa dipahami? Kira-kira menyenangkan enggak kalau begini buat pupuk? Jadi percayalah semua yang Bapak Ibu pelajari di tempat kami, semua itu sudah kita riset. Sebenarnya tidak ada kata ngawurisasi. Untuk ngawurisasi itu supaya membuat Bapak Ibu bahagia dan tidak takut salah. Karena apa? Kalau Bapak Ibu takut salah sebentar-sebentar WA-nya Pak kalau ditambah ini gimana? Kalau tambah ini gimana? Yang jawab kasihan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu ngawurisasi gitu kan, oh Pak Bayu ngawurisasi aja gitu loh Bapak Ibu. Lah ketika Bapak Ibu salah, bukan kita membiarkan salah, tidak pernah tidak berhasil. Saya tunjukkan kegagalannya. Ada orang gara-gara terlalu ngawur, airnya terlalu banyak Bapak Ibu. Banjir. Kalau sudah banjir bagaimana? Yang rubah dosis saja, karena saya tahu komposisi. Harusnya untuk ukuran 4x6 cuma keluar yang cair itu 500 liter. Ternyata yang cair keluar 1000 liter. Ada yang lebih parah, ada yang 2000 Pak. Tenang saja, enggak apa-apa. Yang kita rubah apanya? Aplikasinya. Kalau keluar 500, 1:10. Kalau keluar 1000 berarti 2:10. Kalau keluar sampai 2000 Pak, ya gampang, 4:10. Jadi atau tidak? Jadi. Paham maksud saya? Terus ada lagi yang komentar, Pak punya saya cuma keluar 100 liter. Ya dosisnya ditambah. Berarti kira-kira ada jadi atau tidak jadi? Jadi ketika kejadian seperti itu, orangnya akan teringat ngeh sampai kapanpun. Setuju atau tidak? Apa sih yang membuat Bapak Ibu ingat sesuatu? Kan kejadian sesuatu yang baik atau yang buruk kan? Kalau biasa-biasa diingat atau tidak? Enggak, yang baik atau yang buruk. Ini yang mengesankan. Jadi buat pupuk, saya kepengen semua punya kesan pertama yang menggoda. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu punya keyakinan dan tidak takut salah. Kalau Bapak Ibu, Pak punya saya kok takut begini-begini, kan takut ketika dia ngomong begitu. Nanti takut enggak jadi, ya enggak mungkin enggak jadi. Apakah ada kemungkinan enggak jadi? Ada, saya bilang jujur. Kalau Bapak Ibu pas apes, dapat kotoran ayam yang disemprot formalin. Bakterinya KO dulu enggak kira-kira? KO dulu. Terus apakah bisa jadi Pak? Bisa. Bakteri tidak akan mati kena formalin. Cuman tolong dihidupkan kembali. Harus dikasih dedak padi. Paling dia cuma pingsan kan cuma berapa persen, akan pulih lagi. Waktunya dari 1 minggu jadi 2-3 minggu. Cuman itu aja. Jadi karena itu Bapak Ibu, percayalah, di organik tidak ada kata gagal. Hanya sukses yang tertunda. Wah. Mari Bapak ya, mari. Mic-nya geser sini. Sebentar, pakai mic Pak, boleh Pak. Ini sudah panas, ternyata senang juga diajari teori, padahal teori saya hindari Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Kohe sapi tadi. Sebentar, maaf, berdiri Pak. Oh, ya. Terima kasih. Kohe sapi tadi yang berbeda antara yang ditumpuk dengan yang diberdirikan. Kalau yang ditumpuk jadi busuk, kalau yang diberdirikan kan jadi horti. Nah, terus kemudian kenapa harus ada timba di bawah? Berarti ada air yang ditampung. Lah itulah untuk apa Pak? Oh iya, baik. Pak ini minta maaf bukan kotoran sapi saja Pak ya. Iya.
kotoran sapi, campur ayam, campur kambing Pak ya. Lah kalau Bapak mau pakai katalis boleh. Kalau enggak pakai katalis juga enggak apa-apa, kan jadi pupuk Pak. Sama-sama pupuk. Cuman yang airnya ini jadi pupuk horti Pak. Seperti yang Bapak buat di depan. Cuman kalau ini enggak pakai alat. Bukan pelit saja Pak, gini loh Pak, saya ketemu orang paling miskin dan orang paling kaya. Jadi saya harus menjawab dari yang paling miskin sampai orang yang paling kaya, saya harus bisa jawab. Karena apa? Petani kita hari ini yang miskin juga banyak Pak. Suruh buat alat masih susah, itu yang saya pikirkan. Jadi tujuannya ini apa? Sama persis dengan di depan Pak, cuman kalau di depan kan pakai kayu. Kalau sudah punya uang pakai bata, pakai semen. Kalau yang sudah besar lagi pakai besar. Nanti Bapak Ibu akan di grup alumni, jangan sakit hati. Buat pupuknya pakai eskavator. Loh serius, panennya itu loh pakai eskavator. Karena sekali proses dia tidak sedikit, besar sekali. Bisa diterima Pak? Seandainya, Pak lahan saya cuma 100 meter, mau buat ukuran pupuk horti 1 kali 1 kan mabuk Pak kita Pak. Betul kan? Buat aja karung, masukkan karung, sudah selesai. Bawahnya dikasih timba, dikasih ganjel pakai bata gitu Pak. Airnya netes, tes. 2 minggu dia sudah jadi pupuk. Airnya bisa dipanen. Bapak kalau baik, diambil, disiramkan di atasnya. Kenapa sih Bapak Ibu harus disiramkan di atasnya? Kotoran kambing itu keras atau tidak? Kotoran kambing itu kalahnya sama satu, urin kambing. Loh iya. Jadi kenapa nanti kalau Bapak Ibu pakai katalis booster, urin tidak boleh dibuang. Urin dan kotoran harus disatukan. Karena apa? Kalau tidak disatukan tidak jadi. Jadi kelemahan dan kelebihan itu saling melengkapi, itu plus minus gitu loh Bapak Ibu. Itu merah dan putih, nah gitu loh Bapak Ibu. Bapak dan Ibu lah gitu loh Bapak Ibu. Bisa diterima Pak? Jadi kalau begini minta maaf, mudah atau susah Bapak Ibu? Sudah terlalu mudah semuanya ya. Saya lihat wajah-wajah yang bahagia ini menyenangkan Bapak Ibu. Alasan tidak ada lagi alasan untuk berkata saya tidak bisa. Oke, mari bertanya lagi, monggo Bapak ya. Sebentar, sini dulu terus ke sana. Benar, sabar, Pak. Pakai mic, Pak, pakai mic. Biar masuk YouTube, Pak. Enggak apa-apa ya masuk YouTube kan, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami ini tidak lanjuti pertanyaan kemarin, juga berhubungan dengan sekarang Pak, yang kaitannya dengan pupuk kompos. Di tempat saya itu ada limbah yang besar sekali sehingga bisa dinikmati orang satu kabupaten Pak, yaitu limbah pabrik tebu KTM. Iya. Itu terbesar se-Asia katanya. Yaitu limbahnya cukup menyengat sekali, yang dinamakan blotong tadi Pak. Iya, betul. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa kita supaya tidak diejek oleh orang lain lagi, ini kami akan membuktikan Pak. Baik. Untuk Siap. itu bagaimana caranya mengolahnya sampai kita itu berhasil Pak. Baik. Yang pertama. Yang kedua, tanah limbah atau tanah yang di bawahnya tambak, kotoran ikan, itu mengolahnya untuk menjadi pupuk bagaimana Pak? Baik. Terima kasih Pak, hanya itu yang kami sampaikan, 2 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini kembali. Bapak tahu blotong? Tahu ya Pak ya? Blotong bentuknya seperti apa Pak? Seperti bubur. Teletong dengan blotong mirip-mirip, sama-sama tongnya Pak ya. Tadi rumusnya Bapak Ibu, kalau yang bentuk bubur kita proses seperti urea, jadi atau tidak? Busuk, betul atau tidak?
berarti air harus dipisahkan. Cara misahkan air kalau Bapak mau mainan pakai karung boleh, sudah. Tapi yang paling betul harus pakai pupuk kayak konsep pupuk horti. Ada para-para. Tujuan para-para itu apa? Airnya netes ke bawah. Sehingga yang atas jadi kering. Kemudian yang kedua, ini netes. Nanti sore dikembalikan lagi. Besok dikembalikan lagi. Terjadi proses fermentasi. Nah, bahannya apa saja? Saya minta maaf, kalau cuman blotong saja di sini, air masih bisa bergerak atau tidak? Tidak bisa. Perlu yang berserap, berongga. Pakai apa kira-kira? Sekam bisa. Kalau seandainya sekalian ditebu, Pak, ampasnya tebu sekalian. Paham maksud saya? Nah, tapi masalahnya blotong ini kan hanya cuman cukup untuk tebu. Nah, kalau Bapak untuk yang lainnya berarti Bapak harus tambahkan ayam boleh. Daripada kasih sekem lebih baik kotoran ayam berdaging. Terus seandainya Bapak mau ini buat untuk pupuk lengkap berarti saya tambahkan sapi atau kambing. Boleh. Tapi kalau tujuannya hanya untuk tebu saja, Pak, pakai blotong aja bisa. Tapi ditambah dengan yang kasarnya, apa namanya, ampasnya tebu. Nah besok, ini kalau cuma untuk tebu aja cukup dengan itu, Pak, itu minimal, tapi sudah hidup. Terus kalau Bapak mau lebih bagus, adanya ada limbahnya kolam dan sebagainya, kemarin kan situ Bonto nih, limbahnya kolam itu isinya nitrogen semua, Pak. Kalau tidak percaya ambil limbahnya kolam, kasihkan agak banyak ke tanaman, saya jamin mati kok. Bukan hidup, mati. Karena terlalu panas. Nah karena itu kalau Bapak mau kombinasi blotong dengan limbahnya kolam, jadilah pupuk horti. Nah, pupuk hortinya kalau untuk tebu cuma itu aja cukup. Terus yang kedua, seandainya Bapak sudah buat seperti NPK di depan. Ayam, sapi, kambing, blotong. Keren sudah, itu bagus sekali saya jamin. Ini minta maaf ya, saya tunjukkan potensi. Yang lain jangan ngiri. Karena mereka di dekat pabrik gula kan setiap hari dapat bonus bau. Sekabupaten gitu Pak ya. Jadi nanti biar dapat hasilnya. Di pabrik gula itu ada abunya Pak. Melimpah abunya, abu pembakaran, betul atau tidak? Nah selama ini itu dijual ke pabrik bata, tukang nyetak bata sebagai campuran bata merah. Tapi penurunan gara-gara hebel bata ringan, sehingga produksi bata merah turun jauh, sehingga permintaan akan abu mengurangi jauh. Terus kalau Bapak kreatif berarti dijadikan apa? Media tanam. Jualnya apa? Polybag. Harusnya kaya semua loh harusnya ini. Belum, bukan malas, belum tahu kan baru ikut sekolah toh. Nah kalau Bapak Ibu punya tetangga yang produksi yang bau-bau, habis ini berbahagialah. Oke, setuju kira-kira? Saya melihat wajah-wajah yang sumringah dari hari-hari kemarin, tapi sayang sumringahnya kok mau habis gitu lah. Gimana Pak? Oh gitu ya. Ayo, masih ada tanya dulu ini 1, 2 ya. Baik, sana dulu Pak, sana dulu. Oke. Ayo Pak, saya minta tolong ngimbang dibangun Pak. Mari ya, mic-nya. Ini Pak, saya mau tanya tentang pembenah tanah. Baik. Jadi di kota itu ya sangat sulit cari tanah. Akhirnya kita mencoba ngambil tanah yang dari sungai. Betul. Nah itu di kita juga banyak sungainya itu terkontaminasi sama limbah-limbah tekstil atau deterjen Pak. Baik. Apakah bisa dibenahi? Terus yang keduanya, kebetulan saya juga pencinta kopi gitu, sering main ke kedai kopi, itu banyak ampas-ampas kopi, apakah bisa diolah menjadi pupuk? Baik. Gitu aja sih Pak, makasih Baik. banyak. Sebentar. Ini ada yang salah Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu enggak pembenah tanah itu untuk apa?
Membenahkan tanah kan? Tanah yang rusak kan? Pembenah tanah itu rumusnya apa Bapak Ibu? Yang pertama tanah lokal, yang kedua tanah humus. Saya minta tolong, Mas mau tanam di mana? Kalau di polybag kira-kira perlu pembenah tanah atau tidak? Halo, minta maaf. Ayo kita sadari sama-sama. Pembenah tanah itu kita butuhkan untuk tanah yang sudah rusak. Seperti misal, Pak tanah saya ini asam. pH-nya 4 terus, tidak pernah naik dari 4. Merah terus rapotnya. Tidak lulus kan kalau 4 kan? Nah, kalau itu saya tanami berhasil atau tidak pH 4? Tidak berhasil. Supaya tanah ini pulih berarti butuh dipulihkan, betul enggak? Karena itu kita ngambil tanah lokal 10 kilo, tanah bagus 10, humus bambu 10 kilo. Kita taruh di satu wahana yang kita support yang tanah bagusnya tadi dengan katalis, dengan dedak, supaya apa? Dia perang. Tanah lokalnya kalah atau menang kalau dikeroyok gitu? Pasti kalah enggak? Pasti kalah. Kalau sudah pasti kalah, dia berubah enggak bakterinya? Bakteri itu enggak bim A jadi B nanti kayak penjajah gitu berubah, tidak. Bakterinya tetap Bapak Ibu, tapi fungsinya berbeda. Saya tunjukkan teori lagi, bahagia saja. Ini teorinya begini. Siapa yang dulu pernah pacaran? Belum ya? Nah gini. Orang pacaran itu kan pernah rasa jatuh cinta, betul atau tidak? Kalau orang jatuh cinta Bapak Ibu, saya minta maaf, hujan jadi kendala tidak? Jarak jadi kendala tidak? Sakit jadi kendala atau tidak? Kayak gunung dilompati kan? Itu namanya kekuatan dari emosi. Bukan spiritual, kekuatan emosi, emosional. Jadi orang senang, orang bahagia, orang jatuh cinta, itu kekuatan emosionalnya kuat. Dan itu mengubah semuanya. Tubuh kita Bapak Ibu terdiri dari 30 baik, 30 negatif, 40 netral. Ini rumusnya, teorinya dari sini. Kalau Bapak Ibu sedih, isinya cuma kata negatif, isinya cuma putus asa, isinya cuma mengeluh, bakteri yang 40 ini jadi negatif. Sehingga tubuh kita semakin lama semakin cepat tua, lelah, cepat tua dan sebagainya. Penurunan. Tetapi ketika Bapak Ibu selalu membuat bahagia, membuat semangat, membuat pokoknya hidup itu berarti lebih hidup, pokoknya semangat terus menerus, yang 40 ini berubah menjadi positif. Kalau Ibu Bapak Ibu tanya ke saya apa yang membuat saya tetap semangat, cuma satu gitu loh. Ketika melihat orang lain bahagia, saya bahagia, itu saya hidup saya lebih panjang. Fair gitu loh. Tapi kalau setiap hari lihat laporan anak-anak, ini diserang tikus, diserang karena itu saya lebih jauh dari handphone Bapak Ibu. Saya cuma bilang ke semua tim saya itu cuma satu tugas saya, menjaga saya tidak marah. Kalau saya marah rugi gitu loh Bapak Ibu. Karena orang marah itu menurunkan daya tahan tubuh. Karena itu saya tidak pernah kepengen marah. Ya gitu aja. Apapun saya jawab ya gitu aja. Kenapa kok begitu? Ya karena saya tidak kepengen. Gara-gara ini loh. Saya minta maaf, penyakit apapun, saya ulangi ya, penyakit apapun di muka bumi ini, kalau kita tahu ilmunya ini, tidak ada satupun yang bisa menang melawan kita. Saya kasih contoh, saya kasih teori. Ini sudah saya sering kali saya sampaikan di cerita. Saya punya pasien Bapak Ibu, bukan pasien saya sendiri. Saya punya pasien dari pendengar radio. Jangan tergoda dulu ya, baunya harum ya. Tunggu 15 menit. Jadi pasien saya ini stroke.
Tidak bisa bangun dari tempat tidur. Suatu hari dia mimpi Bapak Ibu. Mimpinya ketemu saya, terus terang ya, orang pasien ketemu saya itu paling sulit minta ampun. Setiap kota saya kunjungi 1 tahun cuma 2 kali, setiap kali satu kota saya cuma batasi maksimal 50 sampai 100 orang. Jadi satu kota cuma 200, padahal pasien kita banyak di tiap kota. Itu saya sudah tidak berhenti sebenarnya, tapi cuma untuk kepengen ketemu, untuk konsultasi. Nah, gara-gara orang ini kan tidak pernah berhasil ketemu saya. Ketemunya cuma di mimpi. Ketemu di mimpi itu katanya, saya suruh dia itu ngambil pohon kelapa sendiri. Ini orang stroke. Terus habis gitu katanya, pohon kelapanya itu tidak boleh dijatuhkan. Harus dibawa turun sendiri. Nah, saya mau tanya, ini orang stroke bangun pagi-pagi Bapak Ibu, tanpa dia sadari. Manjat kelapa. Setelah manjat kelapa dia turun bawa buah kelapa. Satu keluarga kira-kira bingung atau tidak Bapak Ibu? Dia bilang supaya saya sembuh saya harus makan air kelapa yang saya panjat sendiri, saya bawa turun sendiri. Berarti dia sembuhnya kapan? Sebelum memanjat kan? Saya minta maaf, orang sakit itu sembuhnya cuma satu, lupa kalau sakit. Duh, iya, orang gila itu Pak, saya minta maaf, saya punya hobi Bapak Ibu, ngerawat orang gila. Jadi kadang-kadang di jalan, di mana kalau ada orang gila kan saya kasih makan. Kalau kadang-kadang tidurnya kan di sembarangan gitu kan, saya kasih atap begitu. Ketika saya suruh makan yang benar, mau atau tidak? Yang dipilih itu kotor, jelek gitu. Tapi yang heran satu, tidak diare loh Bapak Ibu. Tidak sakit perut, tidak masuk angin. Karena apa? Karena dia lupa. Ini fair. Nah, terus yang kedua begini, ini pesan moral. Ini agak menyakitkan. Kemarin beberapa saya cerita. Saya kalau ketemu pasien yang injury time, itu ya injury time ya. Saya lihat aja sudah mau meninggal. Saya ngomongnya menyakitkan. Dan itu saya lakukan, bukan karena untuk saya, bukan, tapi untuk dia. Saya ngomongnya begini, sudah mati hidup di dunia susah, mati masuk neraka. Sakit atau tidak mendengarkan? Tapi itu benar atau tidak? Kenapa hidup di dunia sudah susah? Kadang-kadang minta maaf. Ini bapak-bapak ini yang paling banyak. Sakit diabetes sampai luka. Parah lukanya, sampai gangren. Anaknya, keluarganya mau ngerawat Bapak Ibu setahun pertama. Seneng masih. Setelah setahun bosan atau tidak? Capek atau tidak? Yang sakit ngeluh atau tidak dalam hati? Protes atau tidak? Kecewa atau tidak? Marah atau tidak? Intinya cuma satu, kapan mau mati. Kalau sudah berdoa kapan mau mati itu doa baik atau doa jelek? Terus asa. Terus yang gitu saya tanya lagi, sudah dikerjakan belum tugasnya di dunia? Loh saya tugas apa Pak? Kadang-kadang orang mau mati loh belum tahu tugasnya apa. Loh fair. Terus habis gitu ketika orang sudah meninggal kayak gitu saya ajari lagi, mau enggak masuk surga? Minimal satu, sebelum kita mati lakukan tugas yang bermanfaat. Loh tugas saya apa? Ini saya tunjukkan tugasnya. Kalau Bapak Ibu masih diberi kesempatan hidup dan sakit sebelum meninggal, berarti itu kan peringatan kan? Betul enggak itu rambu-rambunya kan? Hati-hati kan? Yang saya tugaskan satu, kalau Bapak sekarang sakit, apa yang harus pesan yang moral yang Bapak berikan kepada anak-anaknya? Sakit itu enak atau tidak? Tidak enak.
Karena itu tolong sebelum mati, ajari anak-anaknya, keluarganya, minimal satu, bapak bahagia, hidup menjadi orang yang sesungguhnya, dan mengajari orang jangan sampai sakit. Setuju atau tidak? Terus apa yang saya lakukan, Pak? Ya gampang, tanam-tanam di depan sana loh. Orang sakit Bapak Ibu, orang stroke, saya suruh tanam sendiri. Akhirnya apa? Ternyata orang yang betul-betul niat sembuh Bapak Ibu dari sakitnya, tidak jadi mati. Fair. Saya pernah suatu hari saya di talk show kesehatan sampai marah Bapak Ibu. Bayangkan orang gagal ginjal disuruh pulang dari rumah sakit. Saya marah, ini rumah sakit mana melakukan pasien seperti itu. Terus orangnya ya langsung saya tantang, mau hidup atau mati gitu aja sudah. Mau cepat sembuh atau lama. Langsung saya kasih resep. Makanlah busiem sama tahu saja. Pak, yang lain enggak usah. Masaknya gimana? Cuma direbus saja dimakan. 1 bulan berikutnya Bapak Ibu saya talk show di kota sebelahnya. Dia datang sama anaknya. Terima kasih, wajahnya sudah mulai cerah, enggak jadi mati. Terus bilang, Pak, saya sudah baik, boleh enggak saya makan lain? Saya kan dulu perjanjian berapa bulan, Bu? Minimal 3-6 bulan. Wong baru sehat 1 bulan aja kok sudah kepingin macam-macam. Paham maksud saya Bapak Ibu? Saya minta tolong. Bapak Ibu juga akan ketemu orang seperti itu ke depan. Selamatkan mereka. Saya ngomong begini Bapak Ibu, saya dulu tengkorak hidup. Kalau Bapak Ibu lihat foto saya 2007, 2008, saya tengkorak hidup. Kurus. Kalau jalan itu gini loh. Tremor. Kena hipertiroid parah. Hukumnya minum obat seumur hidup. Tensi itu tinggi terus. Kalau saya sampai diberi kesempatan untuk hidup, karena itu saya berani melakukan all out. Pekerjaan kayak gini nih Bapak Ibu, capek atau tidak menurut Bapak Ibu? Kenapa saya melakukannya? Karena saya dikasih bonus. Banyak orang ini yang bikin saya kadang-kadang emosi, kadang-kadang saya dianggap cari uang dari pelatihan, itu menjengkelkan sekali Bapak Ibu. Padahal saya paling cuapek kalau pelatihan. Jujur, kenapa itu menjengkelkan gitu loh. Terlalu merendahkan. Kalau saya tidur itu saya kaya raya. Tapi kalau saya tidur sakit atau tidak kira-kira? Sakit. Makanya daripada saya sakit ya sudah saya tak ngajar aja. Walaupun sangat capek. Terus habis itu menyiapkan pelatihan itu tidak modal sedikit Bapak Ibu. Kita paling tidak satu tempat itu tidak cukup 2-3 miliar. Kalau seandainya tidak ada tugas-tugas visi-visi lain untuk membangun daerah. Bapak Ibu begini ini berjasa untuk daerah sini. Masyarakat gara-gara Bapak Ibu datang tenang Pak Potro. Saya sudah tahu Pak. Lima menit Pak. Jadi Bapak Ibu di sini ini membantu warga. Mereka berubah. Pasti diajak ngomong kan? Mereka akan terbuka wawasannya. Jadi kita hidup untuk orang lain. Jadi kalau boleh saya tanyakan, kenapa saya masih tetap mau bekerja? Karena ada orang lain yang membutuhkan kita. Setuju atau tidak? Saya minta tolong Bapak Ibu harus tetap bekerja. Biarpun jadi orang kaya besok harus tetap bekerja. Carilah pekerjaan. Pekerjaan saya itu sampai jam 12 malam ini, ya Mas ya. Kalau saya tidak bisa jadi orang nganggur, Bapak. Saya selalu cari pekerjaan. Kenapa? Setiap pekerjaan saya berdampak ke orang lain. Untuk apa? Bermanfaat bagi orang banyak. Bukankah puncaknya ibadah itu bermanfaat bagi orang lain? Ayo, sekarang saya bawa semua ke puncak menjadi orang-orang yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya semuanya kita bisa masuk di dalam surga. Setuju? Ayo mari kita makan siang. Gimana Pak? Tremor itu obatnya kacang merah Pak, sama kacang dolu.